Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita akan membahas tema tentang bersama Allah, hidup bebas cemas. Dan pagi ini kita ada di Villa Cosma di Mega Bendung dan sudah hadir tamu istimewa kita, ada Ibu Yuni dan Ibu Desi. Apakah Ibu Yuni lahirnya di bulan Juli? Juni. Oh, Juni, betul. Kalau Ibu Desi Desember. Betul. Nama-nama bulan ya? Iya. Bu Desi, Bu Ada lagi. Yuni, Bu Desi, Desember, Ibu Desember. Yuni, Juni. Juni. Iya. Kalau Septi, September. Mei. Saya punya teman. Septi Meliani. Dia bulan Mei. Septi Meliani, Mei-nya diambil. Iya, dia anak ketujuh Septi. Iya. Ustaz, ini sebelum Ibu Yuni dan Ibu Desi bertanya, saya pengen cerita nih. Pengen Ya. ngomongin orang sedikit, boleh gak sih? Ngomongin orang, jangan gibah, yang bagus-bagus aja ya. Nggak nyebutin orangnya, Oh, menceritakan cerita. ceritanya aja. Ceritanya aja, oke. Iya, ini teman saya ini, dia lagi gelisah dan resah, cemas sama kehidupannya. Tuh teman saya tuh kayaknya hampir sampai tahap dia pengen bunuh diri karena kecemasan yang dia dapat di hidupnya. Dia frustasi lah. Saya bilang sama dia, jangan bunuh diri lah. Lo kalau bisa coba sholat, doa sama Allah. Tapi dia kayaknya kurang percaya tuh, Ustaz. Kalau sholat, doa sama Allah itu bisa ngurangin kecemasan, bahkan membuat hidupnya menjadi lebih tenang. Nah itu gimana, Ustaz? Ya, wala tayasu mir rawahillah. Kata Allah, jangan putus asa dari ujian-ujiannya Allah. Dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah. Bahkan di dalam ujian dan cobaan itu juga terdapat kasih sayang Allah. Kalau kita tahu, misalnya ya contoh, kalau kita dikasih sakit nggak bisa kemana-mana. Iya. Ternyata selama kita sehat, kita kemana-mana tuh. Kemana-mana aja tuh. Kalau dikasih sakit, ternyata nggak bisa kemana-mana. Ya. Kan sakit itu kan ujian, Iya. cobaan ya. Begitu nggak dikasih sakit, kemana-mana. Tapi kemana-mananya tuh ke tempat-tempat atau melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan atau kemaksiatan. Maka di dalam ujian itu saja masih ada kasih sayang Allah. Paling tidak saat sakit, Jadi nggak kemana-mana. dia tidak berdosa. Oke. Bukan soal nggak kemana-mananya, Iya. tapi malah jadi nggak dosa kan? Malah jadi nggak melakukan maksiat yang hari-harinya dikerjakan misalnya. Justru jadi penebus Ya. atas kesabaran, ya, ketabahan dari sakit yang dia derita. Nah, apa sih pertanyaannya? Ini sudah kemana-mana masalah saya bicara nih. Jadi ada orang yang lagi cemas. Gimana sih Bu Yuni tadi? Pertanyaan saya, Bu Desi. Iya. Jangan semuanya pada lupa. Semua aja pengisi acara aja pada lupa. Ya ampun. Jadi, Kita tanya sama penonton ya deh. penonton ya Pak, bagaimana? Tanyanya. Jadi ada teman Lupa saya ya? frustasi sampai tahap dia udah Oh, pengen mau bunuh diri. Iya, iya. Ya, tapi kayaknya nggak elok juga diceritakan Betul, permasalahannya. betul. Pokoknya dia putus asa dah. Iya. Oh. Nah, bisa jadi ujian cobaan yang dihadapi berat itu kalau dinikmati sebagai bagian dari kasih sayang Allah, justru dia bersyukur. Justru dia senang dan menerima. Tapi kalau itu dijadikan satu bencana yang menyakitkan, tanpa melihat di dalamnya ada cinta dan kasih sayang, orang sakit gigi sedikit aja udah gimana ya, marahnya, sebelnya, keselnya. Atau gini deh, saya ceritakan kisi-kisinya aja deh. Ya. Dia ini baru di PHK, istrinya lagi hamil, lagi butuh uang banyak. Anak yang tertuanya sedang mau masuk sekolah. Sehingga dia merasa sebagai kepala keluarga tuh gagal. Aduh, nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa ngejamin istrinya ini, kerjaan juga dipecat. Nah, putus asa lah gitu. Dia diminta coba sholat, mendekatkan diri pada Allah, dia cenderung nggak percaya gitu, Ustaz.